Jua-jua, Horas Mujua-jua. Pemkab Deri Sepekan kembali hadir menyapa Anda dengan berbagai informasi seputar pemerintah Kabupaten Deri. Bersama saya, Hukum Lianto Angkat. Inilah Pedas 12 edisi Minggu keempat Maret 2022. Informasi pertama, untuk kali ketiga Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Medan mengadakan kegiatan Digital Entrepreneurship Academy di Aula SMK Negeri 1 Sidikalang yang dibuka langsung oleh Bupati Deri, Edi Kelengati Brutu. Setelah sukses mengadakan pelatihan serupa pada 15-16 Maret lalu di Hotel Beristra Sitinjo Dairi, Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian atau BBPSDMP Kominfo Medan kembali mengadakan kegiatan Digital Entrepreneurship Academy yang telah memasuki gelombang ketiga kepada 100 orang pelaku usaha di Kabupaten Dairi. Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama pemerintah Kabupaten Dairi dengan Kementerian Kominfo untuk melatih 5.000 orang pelaku UMKM di Kabupaten Dairi. Diharapkan usai pelatihan ini ada perubahan dengan mengimplementasikan ilmu yang didapat selama pelatihan dari para narasumber. Kita beralih ke informasi seputar atlet dan olahraga. Bupati Deri, Edi Brutu didampingi Ketua TP PKK Romi Mariani Edi Brutu, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Rahmat Syah Munte, diskusi santai dengan para atlet Kabupaten Deri pada hari Minggu lalu di Gedung Nasional Sidikalang. Tren anak-anak muda milenial yang cenderung ingin serba instan menjadi tantangan bagi kita karena semua butuh proses yang harus dilewati agar dapat menunjukkan kualitas maupun karakter kita yang sebenarnya. Demikian disampaikan Bupati Edi Brutu saat diskusi santai dengan para atlet Kabupaten Dairi. Ia juga memberi contoh atlet Dairi Marlando Sihombing yang telah meraih gelar di PON Papua tahun lalu dan berbagai turnamen internasional cabang biliar. Kepada atlet lain, ia berpesan terus semangat berlatih agar anak-anak muda Dairi bisa membanggakan keluarga, teman, dan tentunya Kabupaten Dairi lewat olahraga. Pemerintah siap mendukung penuh generasi milenial Dairi bersaing dengan daerah lain. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penilaian kinerja kabupaten kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021. Bagi kabupaten kota lokus stunting di Provinsi Sumatera Utara di Le Polonia Hotel Medan, Senin 21 Maret 2022. Kepala Bapeda Charles Bancin yang menyampaikan paparan Bupati mengatakan rembuk stunting sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi sejak tahun 2020 dan tahun 2021 serta telah menjalankan 8 aksi konvergensi yang telah diprogramkan pemerintah. Tahun 2022, Charles Bancin menargetkan akan penurunan stunting di Dairi akan mencapai 15% dari sebelumnya 18% di tahun 2020. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Dairi tahun 2022, Romi Mariani, dalam kegiatan tersebut mengatakan peran PKK sangat penting dalam program penurunan stunting. Salah satu perannya adalah melalui program Dasa Wisma yang telah melaunching aplikasi Sidasa dan direncanakan akan menjadi role model untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Deri atau RKPD tahun 2023, 15 kecamatan di Kabupaten Deri telah melaksanakan musrenbang kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Sempatnem Hulu yang menggelar musrenbang tingkat kecamatan 21 Maret 2022. Sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Kecamatan Seempat-Nem Hulu melaksanakan musrembang dalam rangka menerima aspirasi ataupun usulan masyarakat dan berbagai pihak lain terkait pembangunan daerah skala kecamatan. Camat Seempat-Nem Hulu, Koko M. Angkat, musrembang ini membahas dan menyepakati hasil-hasil musrembang dari tingkat desa dan kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Sinehu dan kemudian menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan di desa kelurahan. Dari 12 desa di Kecamatan Seempat-Nem Hulu diperoleh 24 usulan yang dikerucutkan menjadi 12 usulan skala prioritas yang menjadi skala prioritas Kecamatan Seempat-Nem Hulu di RKPD tahun 2023. Dari Sinehu kita beralih ke DKI Jakarta.
Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Deiri tampil pada acara gelaran ke-22 Jakarta International Handicraft Fair atau Inacraft 2022, Rabu 23 Maret 2022. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Deiri turut meramaikan acara Inacraft 2022 yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center atau GCC dari tanggal 23 sampai 27 Maret 2022. Pada gelaran ini, Dekranasda Dairi mempromosikan sejumlah produk unggulan UKM Dairi. Salah satunya adalah tenun ulos. Inacraft 2022 dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Hadir juga Bupati Dairi, Dr. Edi Kelengate Brutu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten Dairi, Nyonya Romi Mariani Edi Brutu. Warga Dairi di perantauan, jangan lupa berkunjung ke stand Dekranasda Kabupaten Dairi di Hal B nomor 149. Mertua Oma-Oma Pegawai Tawong menjadi tema dalam ritual budaya Hahomion yang digelar di Tugu Silai Sabungan, Desa Silalai 3, Selasa 22 Maret 2022. Setelah ritual mengase tahun berjalan baik pada akhir tahun 2021 lalu, kali ini masyarakat Silai Sabungan kembali menggelar ritual Hahomion dan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta leluhur agar hasil pertanian di tahun ini dan tahun mendatang melimpah dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Kali ini ritual Hahomion berfokus pada doa berkat agar hasil pertanian melimpah mengingat hasil pertanian 1 tahun terakhir kurang baik. Bupati Dairi, Dr. Edi Kelengate Brutu yang hadir dalam kegiatan tersebut mengaku bersyukur bisa kembali melaksanakan prosesi Hahomion yang kedua kalinya. Ia berharap doa yang dipanjatkan oleh masyarakat Silai Sabungan akan diberkati oleh Tuhan dengan hasil panen melimpah sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Kita beralih ke informasi ekonomi. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, BUMN tentang afirmasi bangga buatan Indonesia di Nusa Dua Bali, Jumat 25 Maret 2022. Presiden Joko Widodo meminta seluruh daerah mengalokasikan anggaran sebesar 40% untuk belanja produk lokal. Presiden bercerita tentang ketidakpastian yang sedang menghantui dunia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kini akibat perang Ukraina-Soviet. Presiden meminta persoalan ini harus dituntaskan secara bersama-sama. Menanggapi hal tersebut, Bupati Dairi, Dr. Edi Kelengate Brutu sepakat persoalan tersebut diselesaikan secara bersama-sama. Salah satunya adalah komitmen membeli dan mengkonsumsi produk kita sendiri. Edi mengatakan kalau 40% saja dari belanja rutin ini bisa kita belikan produk lokal, maka kita sudah bisa men-trigger pertambahan pertumbuhan ekonomi kita sampai 2% dan menciptakan lapangan kerja hingga 2 juta. Dalam pertemuan bisnis meeting 2 hari di Bali ini, tim Barjas, Perindak dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi dibantu tim Menperin sudah menyumbangkan komitmen 150 miliar untuk belanja lokal dari APBD Dairi di tahun 2022. Informasi penutup perjumpaan kita dalam edisi pedas kali ini. Inilah rubrik UMKM. Saya Koko Blianto Angkat dan kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa di pedas edisi berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan lakukan 5M. Juan-jua, horas, menjua-jua. Berdirinya tahun 1964. Kopinya sendiri dari mana? Di sekitar Sidikalang, Dairi.